Shalom. Ketemu lagi di program Rema Tuhan pada hari ini. Dan saya ingin sharing tentang pengulangan janji Tuhan, ya, pengulangan janji Tuhan. Kitab Amsal pernah mengatakan bahwa Pengkhotbah kalau tidak salah, ya, pernah mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, semuanya adalah pengulangan, ya. Dan ketika saya membaca tentang itu, lalu tiba-tiba Tuhan bawa saya kepada sebuah janji yang Tuhan ucapkan kepada Abraham, bahwa keturunan kita semuanya akan diberkati Tuhan. Perjalanan hidup Abraham rupanya sama dengan kehidupan bangsa Israel dalam hal berkat tentunya. Kita akan bahas janji Tuhan dari sisi berkat, karena saya yakin dan percaya bahwa kita ini adalah umat yang sangat diberkati Tuhan. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, sebelumnya dia ada di Ur Kasdim. Dia bekerja di rumah bapaknya yang juga pembuat berhala. Sampai suatu ketika Abraham terima janji Tuhan, terima message Tuhan bahwa kamu keluar dari rumah ayahmu dan ibumu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Posisinya adalah Abraham dalam kondisi nyaman. Dia dalam kondisi semuanya tersedia. Tetapi dia mendengar Tuhan bicara. Abraham waktu itu saya tidak ngerti itu agamanya apa, kita tidak jelas. Karena kalau di Ur Kasdim penyembah berhala, pasti dia dulu juga penyembah berhala. Tetapi Tuhan bisa berbicara kepada siapapun, melalui apapun, asal saudara dengar. Dan ketika Abraham dengar perintah Tuhan untuk dia keluar dari rumah bapak ibunya ke negeri yang ditujukan kepadanya, dia taat. Oke. Saya melihat di sini dari sisi berkat Tuhan, bahwa berkat yang diterima oleh Abraham ketika dia ada di ayahnya dan ibunya adalah berkat secara dunia. Semua tersedia. Bahasa Jawanya cemepak. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita juga sama ngalami itu. Semuanya kita usahakan dengan keringat kita, lalu kita merasa bahwa itu berkat Tuhan. Belum tentu. Ketika Abraham bekerja, dia merasa itu berkat Tuhan. Sampai satu titik Tuhan berkata, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Disitulah Tuhan sedang melatih imannya Abraham. Abraham sedang dilatih Tuhan masuk pada satu fase di mana engkau diberkati bukan karena keringatmu, tetapi karena total berkat Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Abraham tidak jelas mau pergi kemana, arahnya kemana. Tuhan tidak ngomong. Yang Abraham tahu, hari itu step pertama adalah dia harus keluar dari rumah bapaknya dan ibunya, tempat dia biasa bekerja, bikin patung berhala, ya toh. Dia harus keluar ke negeri yang dia sendiri tidak tahu. Disitulah langkah iman diperlukan. Dan ternyata ketika dalam perjalanan berikutnya, di tengah perjalanan ketika Abraham memutuskan berani taat, itulah maka yang terjadi, Tuhan memberkati Abraham dengan caranya. Bukan caranya Abraham, tapi caranya Tuhan. Oke. Dan the next story kita tahu Abraham diberkati luar biasa, ya toh. Ontanya luar biasa, banyaknya lembu, sapi, domba dan sebagainya, bahkan perhiasan macam-macam. Eliezer pernah mengatakan kepada orang tua dari siapa? Yang jadi istrinya Ishak nanti itu, Ribka kalau tidak salah, ya toh. Dia mengatakan tuanku itu sangat kaya sekali, ya. Harta bendanya disebutkan luar biasa. Dan Tuhan hanya memberkati orang yang melangkah keluar dengan iman. Kita loncat kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada hidup di Mesir, dia jadi budak di Mesir. Dia bekerja, dapat upah dari keringatnya. Dan sama seperti yang dialami oleh Abraham, berkatnya ya berkat keringat. Berkatnya adalah berkat dari skill yang dia punya. Bukan cukup, tapi pas-pasan. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh yang namanya Musa dipanggil, lalu dia membebaskan bangsa Israel, agar bangsa Israel
keluar dari Mesir. Perintah yang sama ketika Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari rumah bapak ibunya, maka perintah yang sama itu diulang Tuhan pada the next generation, yaitu bangsa Israel. Perintah yang sama keluar dari Mesir. Mesir dan Ur-Kasdimnya Abraham sama. Itu adalah gambaran kita bekerja dengan skill, dengan otot, dengan tenaga kita, tapi kita hanya dapat upah yang pas-pasan. Tetapi perintah ketaatan, yaitu keluar dari itu semua. Artinya Tuhan sedang bicara gini loh. Kalau kamu kerja di kantor, selama ini kamu mengandalkan gaji bulanan dari apa yang kau kerjakan, bertobatlah. Dirubah mindsetnya bahwa gaji kita tidak menentukan penghidupan kita, tetapi penghidupan kita ditentukan oleh berkat Tuhan yang tidak terbatas. Dan terbukti, saudara, ketika bangsa Israel 600.000 keluarga, atau sekitar 3 juta orang keluar dari Mesir, yang terjadi apa? Ketika mereka taat dengan Tuhan, ketika Musa taat dengan Tuhan, Alkitab berkata Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Ingat, berkat Tuhan ketika datang, dia bisa lewat siapapun, bahkan lewat orang yang memusuhi kita, dia bisa dipakai Tuhan ngasih berkat, saudara. Ya, terbukti ketika mereka berani melangkah keluar dari cara hidup yang lama di Mesir untuk ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan juga kepada mereka, maka Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel yang tadinya menindas. Mereka memberi semua yang mereka punya, kekayaan, makanan, dan lain sebagainya, diberikan semua secara tiba-tiba gitu aja. Orang Mesir jadi baik hati kepada orang Israel. Jadi orang Israel keluar dari Mesir kondisinya bukan akan kaya, tapi sudah kaya. Ketika saudara keluar dari perbudakan dosa, Anda terima Yesus, maka Anda bukan akan kaya, tapi Anda sudah kaya. Dan ketika akhirnya mereka mengalami perjalanan di padang gurun, saat itulah pemeliharaan Tuhan 100%. Mereka yang tadinya mengandalkan skill untuk bekerja di padang gurun tidak berguna lagi. Yang mereka bisa cuma satu, diam menantikan Tuhan. Tuhan sedang mendidik mental Mesir yang ada di dalam orang Israel untuk dikeluarkan, diganti dengan mental kerajaan surga. Dalam kerajaan surga tidak ada krisis. Dalam kerajaan surga tidak ada kelaparan. Dalam kerajaan surga Anda diam saja, Anda diberkati Tuhan. Karena Anda sudah diberkati Tuhan, bukan akan loh, sudah diberkati Tuhan. Dan dalam kerajaan surga, kabar baiknya adalah skill Anda tidak laku. Yang laku adalah hatimu. Dan ketika Tuhan memproses orang Israel di tengah padang gurun, maka sama seperti Abraham diberkati ketika dia memutuskan pergi dari Ur-Kasdim, demikian pula Tuhan memberkati orang Israel yang memutuskan keluar dari Mesir. Di tengah padang gurun, mereka dapat mana, mereka dapat burung puyuh, mereka dapat air, dan mereka dapat segala macam kekayaan di sana. Tuhan memberkati mereka sangat luar biasa. Bahkan musuh-musuh mereka tidak ada yang tahan berdiri di hadapan mereka. Ketika posisi mereka hidupnya benar di hadapan Tuhan, hati mereka benar di hadapan Tuhan, musuh itu kalah semua. Tapi ketika hatinya tidak benar, mulutnya tidak benar, Israel yang kalah. Artinya apa? Selamat datang dalam kerajaan Allah. Cara baru, gerbang baru, metode yang baru, berkat yang baru. Dan saya rindu setiap kita yang bekerja dimanapun kita berada, setiap pagi kita harus yakin dan percaya bahwa kita hidup dan memulai hidup dengan berkat Allah. Bukan lewat kekuatan kita sendiri, tetapi kita 100% bergantung kepada Allah. Ketika saudara dan saya bergantung kepada Allah 100%, di saat itulah Tuhan akan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh mata,
tidak pernah dipikirkan oleh kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan buat saudara. Di Mesir, bangsa Israel tidak ngerti apa itu mujizat. Mereka hidup bekerja layaknya sistem dunia, Anda kerja, Anda dapat upah. Tetapi ketika mereka di padang gurun, itulah tempat di mana kehendak Tuhan ada di sana. Mereka tidak bekerja pun Tuhan kirim berkat. Jadi kalau saudara ingin mengalami berkat itu datang dalam hidup saudara, saran saya cuma satu: terima Yesus. Menyeberanglah, keluar dari Mesirmu, keluar dari perbudakan dosamu. Terima Yesus melalui apa? Passover. Itu adalah gambaran dari pengorbanan Yesus tulah terakhir yang terjadi di Mesir. Ketika orang Israel mengoleskan darah anak domba sulung kepada pintu ambang rumah mereka masing-masing, maka roh maut itu tidak masuk ke dalam rumah mereka. Anak-anak mereka yang sulung aman. Dan ketika itulah besok harinya mereka keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bukan akan menjadi kaya, tapi mereka sudah kaya. Kenapa? Karena orang-orang Mesir dipaksa Tuhan, dibuat Tuhan menjadi bermurah hati untuk memberikan semua kekayaannya kepada anak-anak Tuhan. Hari ini dengarkan baik-baik. Terima Yesus dalam hidupmu, utangmu lunas. Terima Yesus dalam hidupmu, keuanganmu diberkati Tuhan. Terima Yesus dalam kehidupanmu, engkau tidak lagi kekurangan. Yang ada adalah engkau akan mengalami kelimpahan, dan engkau akan bisa berbagi kepada banyak orang di sekitar saudara, kepada tetangga saudara, sampai akhirnya mereka berkata, orang Kristen itu ternyata baik ya, orang Kristen itu ternyata murah hati ya, orang Kristen itu ternyata tidak eksklusif ya, orang Kristen itu ternyata suka memberi ya, suka memperhatikan orang ya. Itu loh tujuannya, Anda diberkati Tuhan. Makanya jangan anti diberkati Tuhan, jangan anti berkat ya. Mosok enak sih hidup miskin gitu loh. Saya ini pernah miskin dan tidak enak. Miskin itu tidak didengar orang. Tapi kalau engkau diberkati Tuhan, kau ngomong apa aja orang dengar kamu. Dan kalau orang dengar kamu, beritakan firman, orang akan percaya. Itu adalah kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.